Sejak kemerdekaan, kebutuhan pangan di Indonesia masih menjadi permasalahan utama. Zainal Arifin, Ketua Kelompok Tani Kampung Daun Bawamata, melihat bahwa potensi besar dalam pertanian belum tersentuh secara maksimal. Meskipun ahli politik dan gubernur mengenali potensi ini, pendekatan pengolahannya masih terfokus pada pengadaan barang tidak holistik. Saya merekrut untuk kegiatan seperti ini. Saya lihat alumni penelitian ini kan ada cukup banyak menganggur. Semakin banyak sarjana, semakin banyak magister, semakin banyak doktor, bahkan profesor. Bertambah banyaknya pakar-pakar ini bidang pertanian tidak seimbang dengan ketersediaan pangan. Justru kurang pangan terus. Di mana salahnya? Tadi itu harus mengikuti 5 tahap itu membangun pertanian. Persiapan lahan. Kalau butuh pondok, kita buatkan pondok satu paket. Listrik masuk, kita buatkan itu. Tapi di bawah sistem kawasan. Menurut Arifin, ada 5 tahap utama dalam mengelola pertanian: persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pemasaran. Persiapan lahan bukan sekedar mengolah tanah, tetapi juga pencanahan air, penggunaan teknologi, dan perawatan lahan yang menjadi kunci keberhasilan. Bangun pertanian itu ada 5 tahapan. Pertama persiapan lahan, yang kedua penanaman, yang ketiga pemeliharaan, yang keempat itu panen pasca panen, yang kelima pemasaran. Yang diperlombakan ini pengadaan barang saja, pengadaan barang. Misalnya membangun kebun seperti ini, itu datang di sini langsung mau butuh bibit apa, ya, butuh pupuk apa, sampai di situ saja. Padahal membangun pertanian itu tahap pertama, paling utama persiapan lahan dulu. Proyek kan persiapan lahan seperti saya ini, itu persiapan lahan dulu apa yang dibutuhkan. Persiapan lahan itu bukan saja mengolah tanah, bukan saja gali lubang, ya kan? Tetapi persiapan lahan itu termasuk ya mempersiapkan tanahnya itu diolah, apakah dibuatkan lubang tanam, tanaman tahunan, atau mungkin di balik tanahnya, ya bukan itu pengolahan tanah, termasuk bagaimana ketersediaan airnya. Revitalisasi lahan yang sudah ada menjadi fokus penting. Perlu dipertimbangkan jenis tanaman, perawatan yang tepat, dan pelibatan masyarakat lokal agar pengelolaan lebih efisien. Sebelum resmi kelompok tani ini masih kelompok kerja, itu 2004. Kemudian berjalan dengan kelompok-kelompok kerja biasa itu, nanti tahun 2016-2015 baru terbit SK Kepala Desa sebagai kita kelompok tani, sebagai kelompok tani resmi. Ya, kelompok ini sekarang sudah berkembang lagi menjadi pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya yang disediakan oleh Kementerian. Ya, untuk menghibur beberapa kelompok bisa pelatihan di sini. Arifin menekankan perlunya melibatkan dan melatih masyarakat setempat dalam proyek pertanian. Keterlibatan mereka menjadi kunci dalam memahami kebutuhan lokal dan menjalankan langkah-langkah yang tepat. Ada 14 orang, kada salah, 14 orang. Tapi dia kan kayak yayasan itu sebagai pengurus dan anggotanya untuk terbitnya SK kelompok tani secara resmi oleh pemerintah desa, gitu. Kalau yang ini dibentuk untuk pengelolanya, karena kami ini sibuk di luar mengajar di kampus, ya, sehingga anak-anak mahasiswa inilah sekarang anak mahasiswa dan alumni yang mengelola ini, sehingga saya mengangkat manajer 1 orang untuk mengelola kebun ini. Dalam pengolahan pertanian, strategi yang terarah penting. Pengembangan pertanian harus holistik, memperhatikan setiap tahapan dan kebutuhan dengan baik. Dengan pendekatan ini, diharapkan kemandirian pangan bisa tercapai. Jadi bagaimana misalnya membuka mamar begini, saya bilang sejak penjajahan Belanda masih begini terus. Teknologi pertanian yang kita belajar ini sudah puluhan tahun, sudah 50 tahun ke atas, begini saja. Masyarakat itu melakukan pangan sebagian. Ya, coba bayangkan ini. Ya, kita kelola ini harus persiapan lahan dulu. Nggak bisa misalnya merehabilitasi pisang ini, kita kasih bibit, tidak bisa. Jadi persiapan lahan dulu, bagaimana ini dipotong dulu. Tapi misalnya menghilangkan pisang mereka ini, kita baru lagi dengan tanaman ini juga, itu harus dipikirkan. Meski perjuangan masih panjang, upaya kolaboratif antara pemerintah, ahli pertanian, dan masyarakat lokal menjadi kunci dalam mencapai keseimbangan antara potensi pertanian yang besar dan pengolahan yang holistik.